Kini saatnya kita mendengarkan mauidhah hasanah dari seorang ustadz yang alim dan berpengalaman. Dengan penuh hormat dan takdim, saya persilahkan kepada Dr. Andes Muhammad Ali untuk menyampaikan ceramah yang akan mencerahkan hati dan pikiran kita semua. Pada Ustadz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum kompak. Malam-malam begini kayaknya sudah ngantuk. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya dengan baik, keras. Semoga hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keras-keras mengucapkan salam, semoga suaminya tidak menambah lagi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Kalau tadi ketua pondok pesantren Mambaul Falah mengeluarkan sebuah pantun, sudah diarahkan ke ibu-ibu, sudah diarahkan ke bapak-bapak. Bagian saya mana? Oke, di sini masih ada jomblo? Siapa yang jomblo? Masih ada? Saya akan kirimkan pantun yang jomblo saja, bagian saya. Dengarkan baik-baik. Merakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Teman-temanmu sudah ke penghulu, kau masih sendirian. Capek deh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ucapkan lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih sempat meluangkan waktu demi cinta kita, demi rindu kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, tadi tak sengaja saya buka YouTube. Kenapa saya buka YouTube? Saya mau tahu sebenarnya ini pesantren Mambaul Ulum, ada Mambaul Falah di sini. Ternyata di Jawa sana ada Mambaul Ulum, pondok pesantren yang sudah luar biasa megah gedungnya. Santri-santrinya cerdas-cerdas, pinter-pinter. Amin ya rabbal alamin. Seyoknya ibu-ibu, bapak-bapak mengirim anak cucunya ke Gresik atau Kota Malang ya, pondok pesantren Mambaul Ulum. Tapi kalau bapak ibu mengirim anaknya di sana, biasa ibu beli COD, biasa ibu belanja di COD ibu-ibu, paket ibu-ibu. Kadang-kadang barangnya harganya murah, tetapi yang mahal ongkirnya. Kalau ibu kirim anaknya ke Malang sana, mungkin biayanya mondoknya makanya tidak seberapa, tapi ongkirnya yang mahal. Betul ya Bu? Oleh karenanya ibu bersyukur gak usah ke sana. Di sini ada pesantren yang sudah dibina oleh kiai kita Abdullah Mujib SPD.
Luar biasa. Ibu senang? Ibu suka? Suka. Oke. Ibu-ibu yang sama berbahagia. Siang-siang makan keripik. Mana cakep ya? Siang-siang makan keripik. Keripiknya enak, bikin geleng-geleng. Ayo mari kita bersalawat bareng bareng. Oke, saya mau lihat bagaimana kecerdasan anak-anak santri Pondok Pesantren Mambaul. Ya. Kalau kita dengar ceritanya Nabi masih anak yatim, anak-anakku yang ada di sini pasti hafal, pasti tahu yang namanya kisah sang Rasul. Bagaimana kisah sang Rasul menceritakan kehidupan Nabi pun mulai dari lahir sampai dia menjadi Rasul. Ada yang anak berani tampil di sini? Ada yang bisa? Saya kasih bocoran dulu. Rohatil atyar tasyadu bima'a wa bimal alin yalai wa barikum nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rohatil atyar tasyadu bilayalil maulidi wa barikum nuri yabdu min ma'anil ahmadi wa barikum nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikum nuri yabdu min ma'ani ahmadi min ma'anil ahmadi bilayalil maulidi. Ayahnya Abdullah, nama ayahnya Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, pemenang istri tercinta, Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Rasul yang penuh suka, yang penuh dilahirkan yatim karena kakeknya. Jadi ibu-ibu sekalian sama berbahagia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum dilahirkan sudah meninggal ayah andanya. Baru berumur 6 tahun meninggal lagi ibunya yang tercinta. Maka tidak salah kalau dikatakan bahwa Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga termasuk anak yatim piatu, seperti yang dibina oleh kita di sini menerima panti asuhan atau pondok pesantren yang namanya yang diutamakan adalah anak-anak yatim piatu. Yang diterima itu siapa Bu? Anak yatim piatu. Kalau begitu Pak Muji, saya mungkin bisa juga daftar di sini karena saya juga anak yatim. Nggak ada bapak saya, nggak ada ibu saya. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuktikan kecintaan kita kepada Nabi, kepada Rasul, mengenal bagaimana keadaan kehidupan beliau,
masih kecil sudah yatim piatu, baru berumur 6 tahun sudah wafat lagi ayahandanya, sudah berumur 8 tahun meninggal lagi kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian pindah dipelihara oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Apalagi kejadian Nabi sudah dihafal semua. Saat kiamat kecil menggembalakan. Jadi dia Nabi pada saat dia kecil dia menggembala kambing. Pada saat dia menjadi remaja dia menjadi saudagar, membawa harta dagangannya oleh ibunda Siti Khadijah. Itu salah satu kisah Rasulullah SAW, sangat-sangat memperhatikan, sangat memberikan contoh kepada kita semua. Sampai pada masa dia berusia 25 tahun baru memperistrikan yang namanya Siti Khadijah. Genap umurnya 30 tahun dia mempertemukan bangsa-bangsa Quraisy, Arab Quraisy, dan juga peletakan batu pertama Hajar Aswad. Sampai 40 tahun umurnya dia mendapatkan risalah, baru diangkat menjadi rasul kepada para anbiya. Ibu-ibu yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada zaman kelahiran Nabi kita Muhammad SAW dikenal dengan zaman jahiliyah. Apa Bu? Ada bapak-bapaknya di belakang saya. Oh, ada suaranya. Jangan-jangan habis rokoknya. Jadi Rasulullah SAW menjadi Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab ibu-ibu sama berbahagia, siapa yang paling diuntungkan kehadiran pelantikan Rasulullah SAW sebagai Nabi? Bapak Ibu kenal pada zaman jahiliyah salah satu sahabat Nabi sebelum dia masuk Islam adalah Umar Al-Faruq. Sebelum masuk Islam pernah dia mengubur hidup-hidup anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Kenapa Bu? Karena pada zaman itu perempuan dikategorikan sebagai makhluk sial. Perempuan pada waktu itu sudah cuma mencoreng muka, tidak bermakna. Tapi ketika Rasulullah SAW lahir, maka Rasulullah SAW mengangkat derajatnya kaum ibu. Kalau ibu-ibu pernah ke sidang, kasidahnya ada mengatakan, ibu derajatmu lebih tingkat di atas ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui. Itu ibu kenapa derajatnya 3 lebih tinggi daripada perempuan? Ya Bu, Nabi mengatakan suatu saat Nabi ditanya, wahai Rasul, kepada siapa saya berbuat baik? Nabi mengatakan, ibumu. Mana suaranya ibu-ibu? Kemudian kepada siapa lagi Ibu Rasul? Kepada
ibumu. Kepada siapa lagi? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi? Kepada ayahmu. 3 kali ibu, 1 kali ayah. 3 kali ibu, 1 kali ayah. Bu, mau bu jawab bu. Kalau saya mengatakan ibu, ibunya jawab 3 kali. Mau ya bu? Saya contoh. Ibu 3 kali. Ayah 1 kali. Ibu 3 kali. Ayah 1 kali. Ayah 1. Ibu 3. Ya Pak? Ayah 1, ibu 3. Janganlah dipikir, ya berarti kalau begitu kita harus punya istri ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita alhamdulillah saya bisik-bisik tadi kepada Pak Ketua bilangnya sudah ada 40 jumlah santri dibina di sini. Mudah-mudahan insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Kalau ibu-ibu soleha mau nggak bu? Bu mau nggak menjadi ibu soleha? Coba angkat tangannya. Mau bu menjadi ibu yang soleha? Apa keistimewaan ibu soleha? Ada satu lagu mengatakan ibu yang soleha lebih baik daripada intan. Tahu bu? Tahu Pak? Ada lagu mengatakan alangkah cantiknya dunia ini bila wanita tulus mengabdi, wanita yang soleh taat berbakti itu sebaik-baik perhiasan. Tiada lagi sebaik hiasan. Wanita saleh lebih baik dari intan. Mau bu? Mau bu? Mau? Bagaimana mencari wanita soleh? Apa sekedar membalikkan tangan sudah menjadi soleha? Tidak bu. Istri yang soleha. Bila suami beranjak berlalu, beribu dikata doa diucapkan. Bila suami beranjak berlalu, beribu doa dikatakan. Begitu wanita penuh didikan, wanita soleh lebih baik dari intan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya kepingin mengikuti jejaknya, kepingin mengikuti akhlak budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, bapak-bapak yang sama berbahagia, salah satu akhlakul karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia ada seorang tamu membawa
membawakan hadiah. Suatu hari Rasulullah dikasih hadiah berupa rambutan 3 biji. Rambutan 3 biji ini dikasih dari orang Yahudi. Begitu diberikan 3 buah rambutan ketiga ini dimakan Nabi, dibuka kulitnya dimakan, yang satunya dibuka lagi kulitnya dimakan, yang satu lagi dibuka kulitnya dimakan. Setelah itu Yahudi pergi, sahabat-sahabat katakan, wahai Rasul, kok semuanya dimakan sendiri sih, tidak dibagi-bagi kepada kita? Kita juga mau, kita juga suka yang namanya rambutan. Apa kata Nabi? Sebenarnya rambutan tadi itu karena masih agak muda rasanya kecut. Saya khawatir kalau memberikan kepada kamu maka wajahnya mengkerut karena kecut, akhirnya membuat sesuatu yang tidak enak kepada orang yang memberi. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya insya Allah step by step atau sedikit demi sedikit kita mampu mengikuti jenjang karir Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang sama berbahagia, ibu-ibu senang punya uang banyak, senang punya uang banyak bu. Senang. Ya. Kalau Rasulullah pernah ditanya orang kaya itu yang mana sih? Orang yang punya peternakan, mulai peternakan kutu sampai peternakan gajah. Kata Nabi, belum tentu. Kalau begitu orang kaya itu adalah orang yang mempunyai lahan berhektar-hektar. Kata Nabi, belum tentu. Maka Sayyidina Baginda Ali pernah mengatakan bahwa orang yang kaya adalah orang yang tidak pernah merasa kekurangan. Walaupun mungkin hidupnya pas-pasan, tapi orang yang miskin walaupun uangnya berjuta-juta miliaran, tetapi perasaannya tidak pernah cukup. Berarti orang seperti itu masih miskin. Ibu-ibu yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah Kiai Haji Roma Irama, ibu tahu Roma Irama? Siapa yang tidak tahu Roma Irama? Roma Irama pernah menyanyi, walau makan sederhana, ikan asin sambelana, walau baju sederhana, asal nutupin aurat. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jasmani dan raga. Itulah orang yang kaya, ya bu. Itulah orang yang kaya. Tapi anak-anak sekarang ini banyak dibalik-balik, kalau nyanyi dibalik-balik. Bilang apa? Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal ada istri 3. Boleh. Itu sehat atas bawah. Itu keluarga kiamat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dikatakan ada yang namanya mahalul qiyam. Apa yang dibaca mahalul qiyam? Tala al-badru alaina min saniyati
الورى وجب الشكر علينا مدى لله. Ini yang diucapkan penduduk kota Madinah pada saat menjemput Nabi hijrah dari Makkah ke kota Madinah. Begitu orang Madinah mengetahui bahwa Rasulullah bersama sahabatnya mau hijrah ke Madinah, beberapa hari nunggu kapan datangnya, kapan tibanya, kapan munculnya Nabi. Sampai ada yang manjat di pohon kurma, di pohon yang tinggi melihat di mana Rasulullah. Begitu kelihatan Rasulullah langsung disambut. Asra tala'al badru alaina. Apa tola'ah? Muncullah badru, bulan purnama kepada kami. Ibu-ibu yang sama berbahagia. Itulah orang Madinah sangat gembira. Kita pun umat Islam yang ada di Indonesia sungguh rindu, sungguh senang. Walaupun cuma memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak soleh, mana solehmu? Kita nyanyi lagi. Apa nyanyinya? Allahul kafi Rabbuna kafi kasadanal kafi wajadanal kafi likulli kafi kafanal kafi warimal wasfi alhamdulillah. Rabbuna kafi kasadanal kafi wajadanal kafi likulli kafi Sudah capek? Belum. Kalau begitu saya yang capek. Ibu-ibu yang sama berbahagia, kita kenal tokoh agama, tokoh sufi pada masa yang lalu. Ada satu orang tokoh sufi yang seorang perempuan, tokoh sufi seorang perempuan yang bernama Rabiatul Adawiyah. Ada di sini Bu Rabiatul Adawiyah? Enggak ada. Apa topik, apa judul sufinya Rabiatul Adawiyah? Adalah mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rabiatul Adawiyah memanggil Allah, ya Rabb, kalau saya menyembahmu karena mau masuk surgamu, jauhkan kami dari surgamu. Itu kata Rabiatul Adawiyah. Dia mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhan kami, kalau kami menyembah kamu karena ingin surgamu, jauhkanlah kami dari surgamu. Ya Rabb, kalau aku menyembah kepadamu karena takut kepada nerakamu, masukkanlah saya ke dalam neraka. Itu kalimat Rabiatul Adawiyah. Dia mengatakan lagi, ya Rabb, kalau aku menyembah kepadamu karena menuntut, menghendaki ridhamu, menghendaki
petunjukmu, maka janganlah aku pisahkan saya dengan ridha dan hidayahmu ya Allah. Sehingga dia mengatakan ilahi la tunil firdausi alim wala aqwa ala nari jahili fahabli taubatan wa ghafir dunubi fa innaka ghafirud dami ya ilahi. Oh Tuhan, aku bukanlah penghuni surga, tapi tak mampu menahan siksa neraka. Terima taubat dan ampuni dosa-dosaku, hanyalah Engkau yang mengampuni dosa yang banyak. Bapak Ibu yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir anak-anakku, apalagi ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Ada Pak Duduknya. Bahar dinul mu'ayyad biduburin Nabi Ahmad, Bahar dinul mu'ayyad biduburin Nabi Ahmad, Bahadana Nabi Muhammad, dari kau Terima kasih kepada anak-anakku yang sama berbahagia. Yang terakhir ibu-ibu tadi sudah disampaikan pimpinan pondok pesantren ini bahwa tanah yang kita tempati ini belum sepenuhnya milik pondok pesantren. Namun pemiliknya menawarkan kepada pesantren ini 2 kapling seharga 100 juta. Warga RT 07, RT 08 kalau dikeroyokin tidak seberapa ya. Mau nggak ibu-ibu membebaskan kaplingan tanah ini demi pesantren kita? Angkat tangan bapak-bapaknya mana ini? Menawarkan kalau dikeroyokin 100 juta bagi 20. Berapa itu Bu? Coba 5 juta. 5 juta. Kalau 30 orang bagi 100 juta bagi 30 cuma 2.500.000. Ibu siap? Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang sama berbahagia. Ini adalah aset. Ini adalah kesempatan kita untuk meminjamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, berimpak untuk anak-anak kita, untuk masa depan generasi muda kita. Insya Allah. Ibu mau? Siapa yang mau angkat tangan? Siapa yang mau bersedia angkat tangan? Masya Allah ada.
Allah kalau kita berkehendak semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu saya memulai, mudah-mudahan ada yang ikut di belakang saya. Insya Allah saya berniat berwakaf di tanah pondok pesantren Mambaul Falak sebanyak 2.500.000. Saya siap membantu melelehkan daripada tanah keping untuk pesantren pondok pesantren Mambaul Falak sebanyak 2.500.000. Ibu-ibu, kalau kita punya uang 100 juta, zakat malnya berapa? 2,5%. Jadi kalau 100 juta, zakat malnya 2.500.000. Inilah saya, mudah-mudahan saya bukan riak Bu, saya bukan mau dibilang, tetapi saya mau memberikan kepada ibu-ibu, memberi contoh bukan karena riak, bukan karena apa-apa, tapi insya Allah kalau yang bicara tidak memberi konsumsi, apalagi yang mendengar. Oke ibu, inilah yang mungkin sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan Anda manfaatnya terhadap diri saya sendiri, terhadap anak-anak kita sendiri, dan semua ibu-ibu, perempuan, bapak-bapak yang ada di belakang sana. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah konsekuen mengikuti sunnah Rasul, mengikuti akhlakul Rasul, dan mengikuti keadaan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang sama berbahagia, kami lagi tutup sebuah pantun. Pantun apa Bu? Burung cendrawasih, burung kutilang. Cukup sekian dan terima kasih. Ubur-ubur ikan lele. Jangan buru-buru bertele-tele. Sekian, kalau ada benarnya kalimat saya insya Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada yang salah, ada yang keliru, itu datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kali, sehat selalu. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang boleh kita ketemu lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.